Hai guys, kembali lagi dengan aku Yuli Febriana. Kali ini aku akan membuat roti manis ya guys. Ini untuk satu adonan tapi bisa jadi macam-macam aneka roti manis dan rasa ya guys. Jadi ini lebih mudah lagi, cukup dengan satu adonan tapi kalian bisa bikin aneka rasa roti manis ya guys. Dan ini seperti biasa untuk ide jualan aku juga, dan bikinnya itu mudah ya guys, tanpa mixer. Ini uleni menggunakan tangan manual dan juga menggunakan oven tangkring ya guys. Jadi buat kalian semua yang penasaran gimana cara membuatnya, langsung aja ya guys. Pertama ini kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ini saya menggunakan cakra kemasan ya guys, setelah itu vermipan dan pelembut, dan ini ada garam, gula pasir, ada kuning telur, ada mentega yang sudah dicairkan, dan yang terakhir ini ada air ya guys. Lanjut siapkan wadah. Ini saya masukkan gula pasir, setelah itu kuning telur. Ini tuh bikinnya mudah ya guys, karena menguleninya menggunakan tangan. Jadi kalian yang nggak punya mixer seperti saya nggak punya mixer yang besar ya guys. Saya cuma punya hand mixer tapi nggak kuat ya kalau buat ngadoni 1 kilo. Jadi saya menggunakan tangan. Tapi kalian tetap bisa jualan roti manis ya guys. Dan saya juga nggak punya oven yang listrik ya guys. Saya cuma punya oven tangkring, tapi nggak apa-apa ya guys, ini tetap bisa untuk jualan roti manis dan rasanya juga nggak kalah ya guys. Ini empuk ya. Dan lanjut masukkan mentega yang sudah dicairkan atau dilelehkan ya. Ini kita aduk dulu. Ini cukup tercampur rata aja ya guys. Setelah itu saya masukkan vermipan 1 saset yang kecil, dan ini pelembut roti ya guys. Kalian bisa beli di toko roti pasti ada, bilang aja pelembut roti. Setelah itu ini saya tambahkan garam, ini kita aduk lagi. Jadi yang pertama itu yang dicampurkan bahan cairnya dulu ya guys. Ini air kita masukkan semuanya, dan yang terakhir nanti tinggal tepung ya. Lanjut masukkan tepung. Ini untuk tepungnya saya menggunakan cakra yang kemasan ya guys, 1 kilo, tapi saya nggak taruh semuanya langsung. Ini saya sisain sedikit ya guys, buat jaga-jaga nanti adonannya kelembekan atau sudah pas ya guys. Jadi ini saya sisain sedikit. Ini kita aduk. Ini saya sudah cuci tangan ya guys. Ini kita uleni ya guys sampai kalis. Nanti jika adonannya masih terlalu lembek, kalian bisa tambahkan tepung cakra sisanya, atau jika masih terlalu lembek lagi, kalian bisa tambahkan tepung dahlia ya guys. Tepung tambahannya bisa diganti dahlia atau segitiga juga bisa ya guys. Ini saya tambahkan karena masih terlalu lembek adonannya. Kita uleni sampai kalis ya guys. Ini kurang lebih 5 sampai 10 menit ya. Untuk resep ini karena tadi bahan cairnya dulu yang dimasukkan, jadi ini menguleninya nggak berat ya guys. Ini nggak perlu yang pakai tenaga dalam. Ini nguleninya cukup mudah karena adonannya itu lebih lentur gitu ya guys. Dan ini tadi saya tambahkan lagi tepung dahlia ya guys. Jadi tepung cakranya 1 kilo dan tepung dahlianya kurang lebih 150 gram ya guys. Dan ini udah kalis. Lanjut kita tutup, kita diamkan ya guys. Ini sampai mengembang 2 kali lipat. Menyesuaikan suhu ruang ya guys. Dan ini setelah mengembang, ini udah jadi ya guys. Ini bagus banget, cantik mengembangnya. Ini kurang lebih 1 jam ya guys. Ini kita siapkan wadah, kita taburi dengan tepung biar nanti tidak lengket ya guys. Ini kita buang dulu udaranya yang di dalam adonan. Setelah itu kita bagi ya guys. Untuk pembagian adonan ini bisa ditimbang ya buat kalian, tapi kalau aku enggak karena aku udah sering ya guys, jadi aku kira-kira aja. Ini kurang lebih satu adonan itu 30 gram ya guys. Dan ini saya bulat-bulatkan seperti ini. Untuk cara rounding setiap orang itu berbeda-beda ya guys. Kalau aku tuh seperti ini ya, dicubit-cubit masukkan ke dalam. Ini kurang lebih seperti ini ya guys, yang di video kalian lihat. Ini kita bentuk ya, kita bagi-bagi dulu biar nanti sama rata semuanya ya guys. Untuk resep ini satu resep jadinya 32 roti kurang lebih. Untuk berat satu adonannya kurang lebih 30 gram ya guys.
Dan ini setelah selesai saya bagi-bagi ya guys, ini lanjut kita bentuk ya guys, menyesuaikan selera masing-masing. Ini aku akan buat berbagai rasa ya, aneka rasa. Yang pertama saya akan bikin rasa stroberi. Ini kita ambil adonannya, setelah itu dipipihkan. Setelah itu masukkan selai stroberinya ya guys. Untuk selainya ini saya beli yang udah jadi lebih praktis lagi. Di toko roti ada ya guys. Dan ini kita tutup, kita cubit-cubit seperti ini ya guys. Ini saya pakai cup jadi biar lebih mudah lagi. Kalau kalian mau menggunakan tanpa cup itu langsung ke loyang juga bisa ya guys. Jangan lupa loyangnya diolesi dengan mentega ya. Untuk yang rasa stroberi ini di atasnya juga saya tambahkan lagi selai stroberinya ya guys, selain untuk petanda bahwa ini tuh rasanya stroberi biar lebih cantik lagi juga, biar ini selainya saya kasih di atasnya juga ya, kurang lebih seperti ini. Lanjut yang berikutnya ini saya akan membuat yang rasa sosis ya guys. Ini kita ambil adonannya, setelah itu kita pipihkan memanjang ya guys, kurang lebih seperti ini. Ini kalau kalian menggunakan cup ini bakalan lebih mudah lagi ya guys. Dan ini untuk sosisnya saya pakai 2, dan ini saya bagi lagi, satunya menjadi 4 ya guys, jadi dapatnya 8. Untuk sosisnya ini saya menggunakan sosis yang rasa sapi yang merek Velvet ya guys, karena kalau merek Velvet itu lebih panjang sosisnya. Dan ini kita taruh di tengah. Ini saya tambahkan lagi mayones dan saus chili ya guys di atasnya. Dan ini saya tambahkan daun parsley yang kering ya guys. Maaf kalau saya salah ngomong karena susah ya guys ngomongnya. Pokoknya yang buat pizza gitu ya guys, daun ketumbar kayaknya ya guys, yang kering, dikeringkan gitu. Di toko roti tuh ada ya guys dijual. Lanjut ini saya mau bikin yang rasa pisang coklat. Ini kita ambil adonannya, setelah itu masukkan pisang di tengah, jangan lupa ditambahkan selai coklat ya guys. Untuk selai coklatnya ini saya juga beli yang udah jadi aja. Untuk pisangnya ini saya menggunakan pisang jenis uter, kalian bisa menggunakan pisang jenis lainnya atau pisang raja juga bisa ya guys. Ini satu pisangnya saya bagi menjadi 4 ya. Dan untuk topping di atasnya ini saya kasih misis ya guys. Dan untuk rasa yang terakhir ini saya akan membuat rasa coklat keju ya guys. Untuk kejunya ini diparut, setelah itu ditambahkan dengan selai coklat ya guys.
Buat kalian yang para pemula bisa banget menggunakan resep ini ya, karena ini menguleninya menggunakan tangan dan ovennya juga oven tangkring. Jadi buat kalian pemula yang belum punya banyak alat seperti saya juga walaupun udah jualan lama tapi belum punya alat macam-macam ya guys, apalagi mixer yang besar itu belum punya, jadi masih menggunakan hand mixer. Tapi kalau buat roti manis kan nggak cukup ya guys, 1 kilo adonan, jadi menggunakan adonan manual juga nggak apa-apa ya guys, ini tetap enak, nanti hasilnya tetap empuk ya guys. Dan ini udah selesai semua saya bentuk, lanjut kita diamkan lagi kurang lebih 20 menit ya guys, sampai mengembang 2 kali lipatnya lagi. Dan ini udah mengembang ya guys, kita oven dulu. Yang pertama tadi kan saya buat rasa stroberi ya guys, ini karena menggunakan oven tangkring, jadi kalian harus sering-sering memutar ya guys, karena kalau menggunakan oven tangkring kan panasnya itu nggak merata ya, kurang merata, jadi kita harus rajin-rajin memutar ya guys biar matangnya merata. Dan juga kalian harus kenali oven tangkring kalian masing-masing ya guys, karena setiap oven itu beda-beda ya guys. Dan ini saya menggunakan api besar, pertama saya taruh di bagian bawah dulu, setelah itu nanti saya taruh di atas ya guys, untuk bagian atasnya biar kecoklatan gitu ya guys. Dan ini yang atas udah mateng, ini kita turunkan, ini langsung kita oles dengan mentega ya guys, biar lebih glowing lagi. Ini seperti ini ya guys. Ini kita oven semuanya sampai selesai ya. Dan ini dia hasilnya ya guys, ini udah jadi, udah mateng. Ini untuk rotinya ini cantik banget ya guys, ini tuh lembut, rasanya enak. Untuk satu resep ini jadinya 32, dan untuk satuannya ini saya jual 3000 ya guys. Ini tuh lembut banget walaupun menggunakan nguleninya menggunakan manual dan oven tangkring, tapi ini tetap lembut ya guys, kalian bisa lihat sendiri. Ini rotinya enak, lembut banget ya. Buat kalian para pemula semangat terus, yang belum punya mixer yang besar buat ngadoni nggak masalah, menggunakan manual aja juga masih bisa ya guys. Ini aku akan coba ya guys, kita buka selembut apa rotinya ya guys. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini tuh lembut banget. Buat kalian selamat mencoba ya, semoga video dari saya ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.